Pemirsa, kematian 4 anak yang jasadnya ditemukan di sebuah rumah di Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan diduga dilatari kasus KDRT kedua orang tuanya. Pelaku diduga kuat adalah ayahnya sendiri. Untuk mengulasnya, kami saat ini telah terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Mas Reza. Pola pikir seperti apa, motif apa yang mendorong sampai ada seorang ayah yang begitu kejam tega membunuh 4 anak kandungnya? Saya tentu saja berharap bahwa kasus ini akan berlanjut sampai ke ranah hukum sehingga pelaku pada akhirnya nanti bisa bertanggung jawab secara pidana. Tetapi mengingat bahwa perbuatannya luar biasa ekstrim, luar biasa brutal, maka relevan kiranya bagi otoritas penegakan hukum untuk apa boleh buat untuk memastikan bagaimana sesungguhnya kondisi psikis, kondisi mental yang bersangkutan. Saya berharap bahwa kondisinya sehat walafiat sehingga sekali lagi bisa didudukkan di kursi terdakwa. Namun apa boleh buat seandainya pada saat yang sama diketahui ada kondisi-kondisi yang katakanlah abnormal, yang memungkinkan yang bersangkutan untuk mendapatkan pasal 44 KUHP, apa boleh buat itu harus diterima. Kenapa saya buka kemungkinan itu? Karena acap kali kita kadung menganggap KDRT adalah tanda petik masalah biasa, masalah yang dihadapi di setiap kehidupan suami istri, sehingga masyarakat tidak lagi begitu antusias untuk memberikan perhatian, menganggap ini sebagai isu privat yang tidak boleh diikut campuri. Padahal sekian banyak riset menunjukkan bahwa di balik kasus KDRT memang ada kondisi-kondisi abnormalitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau ada kondisi-kondisi mental yang sifatnya khusus, yang katakanlah abnormal, ternyata tidak diintervensi, tidak diobati selekas mungkin, maka memang ramalan kesembuhannya menjadi buruk. Bayangkan kalau kemudian kondisi itu semakin lama semakin buruk, berbuah perilaku brutal, kisah sedih yang kemudian akan menjadi perbincangan masyarakat. Oke. Satu perilaku yang kemudian berdampak pada orang-orang di sekitarnya seperti itu ya. Mungkin Mas Reza bisa mengelaborasi bagaimana kemudian dampak perilaku KDRT ini terhadap orang-orang yang ada di sekitar dari pelaku itu sendiri. Terutama bagi penyintas, bagi orang yang menjadi korban KDRT namun selamat hidupnya, diketahui paling tidak ada 3 kondisi yang sekali lagi yang menurut saya serius. Pertama, depresi, yang kedua gangguan kecemasan yang sifatnya hebat, dan yang ketiga adalah gangguan psikis yang berlanjut ke gangguan fisik, psikosomatis dan sejenisnya. Nah, tadi saya katakan kalau kondisi-kondisi semacam ini tidak sesegera mungkin diintervensi, maka prognosisnya akan menjadi negatif. Ramalan kesembuhannya akan menjadi buruk. Semakin lama semakin buruk, terpicu oleh hal yang tidak menyenangkan, meledak menjadi perilaku yang agresif. Perilaku agresif bisa menyasar ke diri sendiri, yang kemudian termanifestasikan ke dalam perilaku bunuh diri, dan juga bisa dilampiaskan kepada pihak lain, pihak yang dianggap lemah. Siapa itu? Ya, hitung-hitungan di atas kertas, anak merupakan pihak yang paling lemah, yang paling rentan untuk diviktimisasi. Oke. Nah, ini Mas Reza, setelah melakukan aksinya kan terduga pelaku ini kemudian memang berupaya untuk bunuh diri. Bagaimana Anda mencermati peristiwa ini? Saya sekali lagi ingin menandaskan pemeriksaan polisi lah yang akan bisa menemukan bagaimana sesungguhnya tali temali antara upaya bunuh diri yang gagal itu dengan aksi pembunuhan terhadap 4 orang anak dan dengan aksi KDRT yang kabarnya dilakukan oleh sang suami kepada istrinya. Tali temalinya harus diperoleh lewat hasil pemeriksaan. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, rangkaian perilaku kekerasan sedemikian rupa menjadi tanda petik masuk akal ketika memang ada beban persoalan hidup yang sangat berat. Ada beban yang barangkali berkaitan dengan finansial, yang melatar belakangi munculnya kejahatan yang sifatnya instrumental. Ada juga beban yang sifatnya emosional, yang melatar belakangi kejahatan yang sifatnya kejahatan amarah. Yang mana gerangan yang mewarnai kehidupan keluarga ini, sekali lagi itu yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Baik, Mas Reza, sebelum 4 anak mereka ini ditemukan tewas, pelaku ini kan sempat dilaporkan ke polisi soal KDRT terhadap istrinya. Catatan Anda terkait penanganan perkara kasus KDRT di Indonesia? Indonesia sudah sejak sekian tahun silam memiliki undang-undang penghapusan KDRT. Undang ini mengirimkan pesan kepada kita betapa besarnya perhatian negara terhadap kasus-kasus KDRT yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Sudah barang tentu keberadaan hukum yang sifatnya khusus atau lex specialis semacam itu menuntut otoritas penegakan hukum untuk juga memberikan penyikapan yang khusus pula
Dengan kata lain, seberapa jauh sesungguhnya responsivitas teman-teman di kepolisian ketika menerima laporan-laporan terkait kasus KDRT di masyarakat. Saya beberapa tahun lalu juga pernah melakukan cermatan bahwa ternyata polisi kita sanggup untuk menunjukkan responsivitas yang sangat tinggi, yaitu sejak laporan masuk ke kepolisian sampai kemudian personil menjejakkan langkah pertama di TKP itu dibutuhkan waktu sekitar 16 menit. Nah, kalau angka itu dijadikan sebagai acuan, kita bisa coba takar seberapa cepat, seberapa responsif teman-teman di kepolisian setempat merespon adanya laporan tentang KDRT di rumah tersebut. Apakah juga 16 menit, ataukah berjam-jam, atau bahkan berhari-hari kemudian. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau responsivitas teman-teman otoritas penegakan hukum katakanlah lambat, maka sekali lagi ini akan meningkatkan resiko maut yang akan dihadapi oleh mereka-mereka yang rentan untuk diviktimisasi, dalam hal ini adalah anak-anak. Oke, dan seperti yang terjadi di Jagakarsa seperti itu. Nah, kembali kepada pembunuhan 4 orang anak di Jagakarsa ini, apakah kemudian bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, Mas Reza? Ya, saya bisa memahami bahwa kita sejauh ini menarasikan kasus ini sebagai kasus KDRT, dan itu bukan narasi yang keliru. Namun mengingat ada 4 orang darah daging yang tidak bersalah yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan sedemikian rupa di tangan orang tuanya sendiri, maka saya pikir penting kiranya kita juga angkat narasi yang lebih dramatis namun memiliki pembenaran dari sudut pandang keilmuan. Narasi yang saya maksud adalah, adakah ini merupakan bentuk pembunuhan majemuk alias multiple killing? Mengingat korbannya lebih dari 3, TKP-nya 1, waktu kejadian juga diperkirakan 1, tidak ada jeda satu sama lain, maka ini sesungguhnya memenuhi kriteria sebagai mass killing alias pembunuhan massal. Pembunuhan massal bisa dipastikan merupakan bentuk pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana dalam kurung pelaku pembunuhan massal sudah sah kiranya untuk dijatuhi hukuman maksimal berupa hukuman mati. Oke, kita tunggu saja kemudian polisi mengungkap motif dari pelaku dan pasal apa saja yang nantinya akan diterapkan oleh polisi kepada pelaku. Terima kasih Mas Reza Indragiri telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.